dunia itu membutuhkan yang disebut dengan minyak nabati, minyak nabati dunia, dan itu kebutuhan per tahun itu bisa sampai 90.000 metrik ton, ya, 90 metrik ton minyak nabati. Ya. Dan sepertiganya itu adalah berasal dari minyak sawit Indonesia. Sawit tentu akan menjadi dianggap pesaing dari komoditas bahan baku minyak nabati tadi. Gitu loh. Itulah kenapa tantangan ini yang menjadi perhatian kita. Gitu. Kan gini Pak, daripada nih beli diskon price, kita kira-kira ada alternatif nggak Pak? Seperti hilirisasi atau bagaimana gitu Pak kira-kira? Tindakan pemerintah yang lain untuk tetap membuat harga sawit ini lebih stabil gitu Pak. Pertanyaannya luar biasa. Luar biasa ya Pak ya, itu ya. ya. Soalnya menarik sekali nih, menarik sekali sawit ini soalnya. Ya. Halo sahabat kebun, apa kabar? Berjumpa kembali di Podcast Bun, podcastnya perkebunan. Episode kali ini kita akan membahas mengenai primadona komoditas perkebunan. Kira-kira sahabat kebun tahu nggak ya primadona komoditas perkebunan itu apa? Biasanya sahabat kebun gunakan mulai dari pagi hingga malam. Dapat berupa makanan maupun kosmetik bahkan sampai bahan bakar. Ya, itu adalah kelapa sawit. Kelapa sawit yang kita kenal sebagai pohon kehidupan karena semua hasilnya bernilai ekonomi. Namanya primadona pastinya akan banyak tantangan. Oleh karena itu, izinkan saya mengutip sebuah quote dari Joshua Jemerin. Tantangan adalah apa yang membuat hidup menjadi menarik dan mengatasinya dapat membuat hidup menjadi bermakna. Oleh karena itu, episode kali ini kita akan membahas bagaimana cara Direktorat Jenderal Perkebunan mengatasi maupun membuat strategi dalam menjawab tantangan pasar sawit di Uni Eropa. Telah hadir bersama kita di sini Direktur Pengolahan dan Pemasaran Bapak Dr. Prayudi Samsuri SP.MSI. Selamat pagi Bapak, apa kabar? Pagi. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Sudah mengkonsumsi sawit pagi ini Pak? Oh iya. Oh, luar biasa. Gorengan atau apa gorengan. nih Pak? Siap. Kebetulan tadi gorengan makan sukun tadi. Oh, itu termasuk produk apa tuh Pak? Pertanian ya, sukun ya? Hortikultura atau hortikultura? Tapi bagian dari karbohidrat ya, untuk pengganti beras nasi. Oh, luar biasa. Bapak sudah diversifikasi pangan ini berarti ya. Baik Pak, sekarang kita mau tanya-tanya nih Pak, sedikit mengenai kelapa sawit. Tadi kan sudah namanya primadona ya Pak ya, dia pasti banyak sekali keunggulannya maupun tantangannya. Pak, kira-kira boleh diceritain nggak sih? Apa sih strateginya, posisi strategisnya minyak sawit di dunia itu seperti apa Pak? Posisi strategis minyak sawit di dunia. Iya. Oke, jadi tadi Mbak Christine udah sampaikan bahwa begitu strategisnya sawit kita, dan kita coba bicara sedikit dunia lah. Ya. Bahwa dunia itu membutuhkan yang disebut dengan minyak nabati. Minyak nabati dunia. Dan itu kebutuhan per tahun itu bisa sampai 90.000 metrik ton, ya, 90 metrik ton minyak nabati. Ya. Dan sepertiganya itu adalah berasal dari minyak sawit Indonesia. Wah, luar biasa ya Pak. Ya. Sepertiga ya? Sepertiganya. Atau 30 metrik ton per tahun berasal dari Indonesia. Jadi artinya apa? Bahwa kebutuhan minyak nabati dunia itu sepertiganya sudah berasal dari minyak sawit Indonesia. Artinya begitu strategisnya lah minyak sawit Indonesia itu dalam memenuhi kebutuhan dari masyarakat dunia kita terkait dengan minyak nabati. Gitu. Minyak nabati itu apa aja sih Pak? Macam-macam. Ya, mungkin biar tahu sahabat kebun. Jadi minyak nabati itu bisa berasal dari rapeseed, ya, kemudian dari soybean, kemudian sunflower, gitu ya, dan palm oil sendiri dikenal sebagai palm oil di luar, dan dari berbagai macam itulah sumber minyak nabati dihitung dalam posisi food ya, kemudian untuk energi, dan kemudian untuk bahan kimia. Nah, totalnya itu kebutuhannya itulah untuk bagaimana minyak nabati ini menjadi sumber bahan tersebut.
dan sawit menjadi bagian dari sepertiga dari itu. Wow, luar Gitu. biasa ya Iya. Pak ya. Tapi Pak, kira-kira boleh nggak Pak dikasih tahu ke kita semua nih Pak, kenapa bisa sampai kita mengambil pangsa pasar 30% Pak? Apa sih keunggulannya memang Pak dari minyak sawit ini? Keunggulannya. Jadi pertama tentu eh, Indonesia itu adalah sentra sawit di dunia. Jadi 55% produksi sawit di dunia itu dari Indonesia. Oke. Nah, alhamdulillah kita memiliki luas lahan yang 16,38 juta hektar sawit gitu lah. Dengan tingkat produktivitasnya dan terlibat sumber daya manusia di dalam, kita menghasilkan minyak sawit yang luar biasa jumlahnya. Selain untuk kebutuhan dalam negeri, gitu ya. Kita bicara tadi pangan, kemudian energi. Alhamdulillah sekarang sudah menjadi bahan energi ya, Betul, sawit, kemudian bahan kimia, oleokimia dan sebagainya. Oke. Dan oleh karena itu strategisnya itulah kenapa sawit kita itu memiliki keunggulan. Selain dengan satu keunggulan lagi, tingkat produktivitas per hektarnya itu paling tinggi dari di antara minyak nabati tadi, bahan baku minyak nabati. Paling ekonomis berarti ya Pak ya? Akhirnya ketemu paling ekonomis, Oke. gitu loh. Nah, gitu. Itu keunggulannya. Itu keunggulan dari minyak sawit ya Pak ya. Ya. Terus Pak, kira-kira nih Pak, tadi kan dia bisa untuk food, bahkan ke energi ya Pak ya. Kira-kira ini dianggap pesaing atau seperti apa nih Pak? Bagaimana Pak cara melihatnya nih Pak? Nah, Dunia melihat kelapa sawit Indonesia Pak. Ya, kalau kita bicara pasar, Ya. maka salah satu teori di dalam itu pesaing itu adalah yang harus kita perhatikan. Oke. Teori-teori pemasaran itu, maka suatu bahan baku maka ada bahan-bahan komplementer atau bahan substitusinya. Oleh karena itu sawit tentu akan menjadi dianggap pesaing dari komoditas bahan baku minyak nabati tadi. Gitu loh. Itulah kenapa tantangan ini yang menjadi perhatian kita gitu loh, sebagai produsen utama sawit gitu. Tantangannya adalah tentu banyak gangguan-gangguan dalam hal pasar ini gitu. Karena tadi sawit kita memiliki keunggulan produktivitas per hektarnya sehingga memiliki harga, dan tentu juga keunggulan dalam hal penggunaan. Ada produk-produk tertentu yang tidak bisa tergantikan oleh minyak sawit itu gitu loh. Gitu. Termasuk juga dia zero waste ya Pak ya? Ya, makanya itu ya sangat kalau kita ini, bicara on farm itu kita bisa manfaatkan semua. Oke. Gitu. Ya. Hasilnya tidak ada yang dibuang ya Nggak Pak? ada yang Limbahnya dibuang. aja katanya dimanfaatkan ya Pak? Dimanfaatkan semua. Oke. Untuk bahan baku energi di pabrik itu sendiri dan sebagainya. Bahkan kembali menjadi pupuk organik. Ya. Oke Pak. Di balik semua keunggulan tadi dari kelapa sawit dan sebagainya, minyak sawit bahkan turunannya, itu kan pastinya ini ya Pak, kelapa sawit ini banyak yang tidak suka ya mungkin ya Pak ya. Pasti pesaing-pesaingnya tidak suka, terus kemudian banyaklah isu-isu dikeluarkan. Mulai dari isu lingkungan ya Pak, deforestasi, bahkan hak asasi manusia ya Pak, child labor dan sebagainya. Yang terakhir nih kita dengar mengenai EUDR Pak. Mengenai EU Deforestation Regulation. Kira-kira boleh cerita nggak sih Pak, dampaknya seperti apa, pemberlakuannya seperti apa, atau mekanismenya seperti apa? Oke, jadi sebelum sampai ke EUDR, kami sedikit sampaikan bahwa kita sudah berbicara bagaimana sistem pemasaran, sistem pasar di minyak sawit tadi kan. Iya Pak. Tentu ada persaingan-persaingan. Dan salah satu poin yang menjadi perhatian kita sekarang adalah regulasi terbaru dari Uni Eropa. Nah, kenapa? Karena memiliki potensi menghambat, tanda kutip nih, potensi menghambat masuknya minyak sawit kita ke pasar Eropa. Dengan apa mereka? Dengan memberikan label bahwa yang masuk ke Uni Eropa harus memiliki prinsip sustainability, keberlanjutan. Nah, itu yang digunakan mereka untuk menjadi perhatian kita, ya, menjadi perhatian kita dalam memasarkan produk sawit kita khususnya di Uni Eropa. Nah, ini potensi menghambatnya besar. Nah, ini tanpa kita sadari,
Ataupun mungkin kita sadari tapi kita tidak siap dengan apakah kita siap atau tidak, maka ini terjadi. EUDR ini, Uni Eropa Deforestation Regulation, di mana di dalamnya itu ada 4 komoditas perkebunan yang menjadi perhatian. Oke, apa aja tuh Pak? Sawit, Kelapa sawit, karet, kopi, kakao. Wah, banyak juga ya produk perkebunannya Pak. Dan ini andalan ekspor kita. Betul. Sawit, karet, kopi, kakao. Betul. Dan 70% dari itu sawit. Nah, jadi kalau dengan demikian maka kalau ini menjadi hambatan, maka ini akan memberikan dampak yang bisa terjadi. Salah satunya adalah harga ekspor kita akan turun. Betul. Karena dia akan membawa isu lingkungan. Karena di label jadinya. Di label bahwa, wah mungkin Anda ini terjadi deforestasi. Ada penebangan hutan dalam penanaman sawit di Indonesia. Nah, itu potensi masalah yang akan masalah ya Pak. Tapi kan sebenarnya sharingnya kita, ekspor kita di Uni Eropa besar atau tidak Pak sebenarnya? Itu besar, tapi sebenarnya bukan utama juga. Tidak utama. Karena kita memiliki pasar utama itu India, Cina. Ya. Baru US, baru Uni Eropa. Jadi sebenarnya pasar ekspor kita tidak besar. Tapi pasar Eropa itu adalah trendsetter. Trendsetter artinya bisa menginfluence ya Pak ya. Negara lain ikuti. Dan sekarang mengikuti. Amerika mengikuti. Inggris mengikuti. UK. Ya. Cina sudah memakai istilah Green China. Wow. Nah, kalau mereka semua mengikuti, ya inilah. Ya, betul. Jadi kita tidak bisa melihat pasar itu secara linear, gitu ya. Hanya melihat pasar Uni Eropa, hanya 8% ekspor kita ke Uni Eropa, gitu loh. 8-9%. Tapi trendsetter ini memberikan pengaruh kepada negara lain yang ikut-ikutan membawa label isu lingkungan, gitu. Itu poinnya. Luar biasa sekali ya Pak ya sebenarnya efek dari EUDR ini, dari isu lingkungan dan deforestasi ini ya Pak. Itu kalau kita tidak bersiap. Ya. Kira-kira nih Pak, sejalan dengan tadi, apa sih kesiapan yang sudah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan nih Pak? Kita bagi 2 kesiapan ini. Ya. Yang pertama tentu kita melakukan diplomasi. Betul. Diplomasi, negosiasi. Bahwa di dalam kegiatan sawit ini ada kehidupan yang bergantung banyak di dalamnya. Betul. Itu yang disebut dengan smallholder, petani kecil yang hanya memiliki 4 hektar gitu, yang hidup dari kesuksesan sawit gitu. Nah, diplomasi itu penting menurut saya agar negara-negara lain pun tahu bahwa kehidupan masyarakat kita jumlahnya yang direct itu 2,5 juta petani pekebun yang langsung ke sawit. Ini bisa terganggu kalau ada gangguan-gangguan pemasaran. Iya, betul. Gangguan pemasaran, akhirnya gangguan ke harga, akhirnya tentu gangguan ke kesejahteraan. Gitu loh. Itu satu poin, bahwa kita harus memperkuat diplomasi kita. Diplomasi dan negosiasi tentunya. Ya. Nah, yang kedua tentu kita juga harus menyiapkan strategi-strategi apa yang mereka minta. Ya. Nah, salah satu poin yang mereka minta adalah traceability. Itu traceability apa namanya? Ketertelusuran. Nah, kalau kita bicara ketertelusuran, maka kita akan berbicara sawitnya ini diproduksi di mana, oleh siapa, di lahannya di mana, dan ini menjadi sampai kepada mejanya itu di Eropa, ini melewati mana. Tertracking semuanya. Semuanya. Nah, itu yang diminta EUDR. Kenapa? Karena kalau dengan tertracking, dia mau melihat apakah betul ini berasal dari lahan yang melakukan perambahan hutan. Untuk mengecek ya Pak ya, lahannya itu lahan hutan atau bukan gitu ya. Nah, itu poin yang penting. Jadi 2 poin, traceability, dan yang kedua adalah menjawab apakah betul memang diproduksi dengan sistem sustainability, berkelanjutan. 2 ini yang menjadi poin dari EUDR ini.
Nah, jadi dua sisi, tadi diplomasi, negosiasi. Yang kedua adalah menyiapkan ini tadi, jawabannya ini. Gitu. Oke, jawaban dari traceability dan sustainability. Sustainability, ya. Kira-kira sudah ada belum Pak programnya atau rencananya? Ya, jadi sebenarnya kita dalam bahasa sawit ini sudah berjalan beberapa tahun ke belakang ini dengan prinsip sustainability. Oke. Jadi sudah ada moratorium dengan regulasi bahwa tidak ada lagi pengembangan lahan di lahan hutan. Ada regulasi mengatakan bahwa pembukaan perkebunan baru tidak dibolehkan pada lahan hutan. Gitu loh. Nah, itu satu poin bahwa kita dengan regulasi pemerintah itu sudah ke arah sana dalam hal tadi sustainability, gitu. Dalam hal deforestasi, gitu ya. Tapi sustainability itu luas juga, gitu loh. Ya, keberlanjutan ini. Aspek-aspeknya di situ ada aspek selain tadi aspek lingkungan, ada sustainability dalam hal sosial. Oke. Ya tadi saya bilang bahwa smallholders itu harus menjadi perhatian begitu bagi semua. Karena apa? Ini menjadi ladang penghasilan bagi 2,5 juta pekebun yang secara langsung. Berarti kalau dengan keluarganya itu sekitar 10 juta. Luar biasa Orang ya Pak ya, yang mencari kehidupan ketergantungan dari di sawit ya Pak ya? secara langsung gitu. Jadi ada aja kegangguan dalam hal di hilir sawit, maka itu akan mengganggu itu tadi. Kesejahteraan ya. Nah, kembali lagi tadi, apa yang kita lakukan tadi, dua tadi, maka kita menyiapkan. Tentu di Kementan kita akan lebih, bahkan kita menjadi lead ya, menjadi lead untuk tadi menjawab isu lingkungannya, ya, deforestasi dan lingkungan. Yang kedua adalah menjawab ketertelusuran. Nah, ketertelusuran ini adalah strateginya adalah salah satunya adalah kita memperkuat basis data pekebun kita. Oke, pendataan berarti ya Pak? Pendataan pekebun. Gitu. Di satu sisi kita akan memperkuat atau mempercepat penerapan ISPO. Itu untuk menjawab keberlanjutan. Itu pendataan pekebun rakyat berarti ya Pak ya? Tapi perkebun besar juga udah pasti ya di data ya Pak? Sudah lebih bagus pendataannya berarti ya Pak? Nah, kalau bicara industrinya, kita sudah memiliki data 2.140 perusahaan sawit. Wow. Terdata itu dengan alhamdulillah dengan rapi dengan Sipribun ya. Kita memiliki aplikasi Sipribun, di situ perusahaan ya mungkin ada sudah hampir 80-90% perusahaan sudah terdata. Nah, tinggal kita lihat mereka updating pelaporannya di situ. Dan kita berikan kewajiban 2 kali setahun melakukan pelaporan. Ini untuk perusahaan. Untuk perusahaan ya. Lewat aplikasi Sipribun itu. Nah, aplikasi inilah yang akan menjadi bahan untuk traceability. Ya, betul sih Pak. Gitu. Ya. Karena akan kelihatan nanti perusahaannya dari mana. Lebih mudah di tracking ya Pak ya. Jadi itulah teknologi sekarang kan sebenarnya sudah tersedia gitu ya. Nah, tapi kita kan bangsa yang besar. Bayangkan 16,38 juta hektar sawit kita. Gitu ya. Dan 48%-nya adalah pekebun rakyat gitu loh. Nah, disinilah peran pemerintah. Nah, yang paling berat adalah pendataan pekebun tadi. Apalagi mungkin tersebar sekali ya Pak ya, untuk pekebun rakyat ya, di beberapa provinsi ya Pak ya. Betul, kita banyak beberapa provinsi sentra gitu ya, dan kabupaten-kabupaten sentra di mana infrastruktur di dalamnya belum tentu tersedia ya, jaringan dan sebagainya. Nah, kenapa? Karena sistem pendataan ini tidak hanya berbicara lahan ini milik siapa, berapa produktivitasnya, berapa pohonnya, tapi kita sudah berbicara geolocation-nya. Oke, sudah lebih expert ya Pak ya? Karena memang diminta. Oh, diminta ya geolocation ini ya Pak? Geolocation-nya. Oh, di EUDR ini ya Pak? Ya. Tapi alhamdulillah kita kan sudah begitu, regulasi kita sudah ada. Itu. Tinggal kita mempercepat. Akselerasi aja ya Pak? Akselerasi pendataan pekebun ini. Itu PR besar kita. Menggunakan geospasial berarti ya Pak ya? Iya, ada data ininya geospasialnya. Oke. Itu berat.
Itu berat ya Pak? Nah, Pastinya karena kita pulau-pulau ya Pak, terpencar di berbagai provinsi dan kabupaten. ya tadi itu tadi keterbatasan ini kan, Infrastruktur lagi, infrastruktur ya, betul Pak, jaringan segala. betul. Makanya kita banyak mendapatkan masukan-masukan diskusi dengan para pegiat-pegiat aplikasi gitu ya. Ada beberapa yang sudah berjalan, tapi masih spot-spot. Jadi ada perusahaan memang punya data seperti itu, punya pengalaman, traceability. Tapi kan hanya satu perusahaan. Bayangkan kita di sini ada 2.140 perusahaan, kemudian ada 25 juta petani pekebun, yang kita harus data dan memiliki data yang dinamis, bukan data yang sekali ambil selesai. Karena kita akan tracking terus nih produktivitasnya, produksinya berapa, gitu. Itu kebutuhan mereka. Iya, butuh itu. Kebetulan kita sudah siapkan itu. Tinggal memboostingnya, mempercepat saja, saudara. Oke, sebenarnya kita sudah tanggap ya Pak, sudah tahu. Dunia akan meminta ini gitu ya Pak. Dan kita juga punya kesadaran, punya kesadaran lingkungan betul. untuk menjaga lingkungan. Betul. Jadi sebenarnya mereka tidak minta pun kita sudah siapkan. Cuma IU ini mempercepat aja. Kita jadi, semakin kencang larinya gitu ya Pak ya. Gitu. Jadi itu menyadarkan kita bahwa ya memang dalam pasar itu kita tidak bisa hanya membawa bahwa ini loh produk saya. Enggak. Ya. Dia minta adalah produk ini kita bawa, dokumennya ada nggak? Ya, betul. Dokumen itu artinya apa? Di situ diketahuan dari lahannya siapa, menggunakan benih apa, gitu kan, oleh siapa yang mengelola. Betul. Itu semua harus terdata dengan baik. Itulah pasar. Betul Pak. Itu kan tadi mengenai traceability ya Pak ya. Tadi ada si peribun ya Pak ya, sama yang pendataan STDB, pekebun, kita sebut STDB. Surat Tanda Daftar Budidaya. Surat Tanda Daftar Budidaya. Ya. Kalau di segi sustainability-nya nih Pak, apa yang sudah kita kerjakan dan apa yang kita jawab ke IU Pak? Nah, untuk sustainability kita sudah memiliki sistem sertifikasi yang kita sebut dengan ISPO. Indonesia Sustainable Palm Oil. Nah, itu ya kepanjangannya ya. Nanti kalau Mbak Christine ditanya kepanjangannya itu bisa jawab ISPO. Nah, ISPO ini regulasi pemerintah untuk memberikan sertifikasi kepada produk sawit kita yang telah menjalankan sistem-sistem keberlanjutan. Apa di dalamnya? Keberlanjutan dari segi lingkungan. Aspek lingkungan. Yang pertama adalah legalitas. Legalitas lahan, gitu ya. Betul. Karena akan dilihat apakah dia berasal dari lahan yang clear, apa jangan-jangan dia merambah hutan, betul. Nah, kalau dia tidak merambah hutan, maka STDB-nya keluar. Oke, baik. Berarti legalitas ini membuktikan bahwa dia melakukan budidaya di lahan yang clear ya Pak ya? Clear. Jadi untuk aspek legalitas kita bisa dapatkan jawabannya dari STDB. Untuk ISPO nih. Jadi aspek ISPO tadi salah satu pertama adalah legalitas. Oleh karena itu PR pertama kita adalah menyelesaikan yang disebut dengan pendataan itu. Gitu ya. Nah, pertama legalitas. Yang kedua ada aspek lingkungan, pengelolaan lingkungan, bagaimana di dalamnya termasuk good agriculture practices-nya. Kemudian ada aspek sosial. Sosial di situ bagaimana hubungannya dengan masyarakat sekitar. Ya, makanya kalau dalam hal penilaian perkebunan itu ada yang disebut fasilitasi pembangunan kebun masyarakat 20%. Nah, apakah dia sudah menjalankan itu? Itu menjadi titik penilaian dari ISPO. Juga ya, Pak? Karena di situ ada aspek sosial. Keberlanjutan dari aspek sosial. Gitu. Nah, 3 aspek ini menurut saya menjadi fokus kita untuk menjawab bahwa apa yang diminta pasar sebenarnya kami sudah memiliki jawabannya itu dari ISPO. Gitu. Nah, itu kira-kira 2 jawaban itu. Kira-kira itu sudah cukup belum ya Pak? Kita dari traceability, kita sudah mengeluarkan tadi apa sih peribun ya Pak untuk perusahaan, pendataan perusahaan. Kita sudah punya STDB untuk pekebun rakyat. Ya. Terus ujungnya juga kita punya ISPO ya Pak. ISPO ini juga diterapkan untuk ke pekebun ya Pak ya? Bukan hanya perusahaan besar berarti ya Pak ya? Semua elemen-elemen tadi, aspek tadi juga diterapkan untuk pekebun ya Pak ya? Kira-kira itu sudah cukup belum Pak? Amunisi kita untuk menjawab ini Eropa ini Pak? Ini akhirnya
kita berada pada tahap negosiasi dan diplomasi sekarang. Untuk keterterimaan ISPO itu oleh EU, keterterimaan pendataan oleh EU. Makanya dalam beberapa kesempatan ke depan, kami akan berdiskusi dalam bentuk joint task force. Kita memiliki joint task force, di dalamnya ada Indonesia, Malaysia, dan Uni Eropa sendiri. Nah, kami akan tawarkan itu, bahwa ini loh, kami sudah punya sistem, punya platform ISPO, kemudian kami punya STDB, kami punya Sipribun untuk pendataan, gitu. Apakah ini cukup? Makanya dalam beberapa hari lagi kami akan melakukan itu, dan kami akan sampaikan apa poin-poin, apa kriteria yang ada dalam itu. Harapan kita adalah kita ketemu bahwa ini sudah bisa menjawab itu. Oke, berarti negosiasi ya Pak ya? Negosiasi. Karena memang orang nggak akan tahu kalau kita nggak iklan ya Pak. Kan kita harus ini, ya dong. Betul Pak. Iya, kan memberitahu. Iya. Apa yang kalian effort punya? apa yang menghadapi itu? Karena sebenarnya UDR juga, EU, negara Eropa juga tidak mau pasar atau pasokan sawit ini terganggu ke Uni Eropa. Karena mereka butuh juga ya Pak? Betul. Tidak bisa tergantikan sawit ini, gitu loh. Tidak bisa. Ya. Sama-sama minyak nabati, tapi ada unsur dari minyak sawit ini yang tidak bisa tergantikan. Jadi dalam bahasa perdagangan, mau tidak mau mereka terima. Tapi yang akan terjadi, kalau kita tidak mengikuti permintaannya, harga ini yang akan turun. Yeah. Jadi kalau bahasa ininya terjadi discount price. Discount price. Artinya begini, oh Anda tidak mengikuti regulasi kami. Kalau gitu kami, oke ya, diskon ya harganya. Kalau tidak bisa, berarti ya sudah, yang punya sertifikasi saja yang bisa masuk. Yeah. Nah, misalnya Malaysia yang masuk. Nah, oleh karena itu kita harus duduk sama-sama sebagai negara produsen, menyusun strategi, membangun bersama sertifikasi. Mereka, teman-teman di Malaysia, saudara kita, ada Malaysia Sustainable Palm Oil, MSPO, kita ada Indonesia Sustainable Palm Oil. Nah sekarang kalau mereka menyetujui, Uni Eropa menyetujui, maka berikutnya adalah kita boosting lah ISPO kita ini dalam hal implementasinya. Kita percepat dalam hal implementasi, terutama untuk pekebun kita. Oke, betul sih Pak, benar. Jadi ya, tapi kan kita udah coba nih ya Pak, semuanya amunisi kita sudah coba keluarkan. Terus tapi kira-kira, kan gini Pak, daripada nih beli diskon price, kita kira-kira ada alternatif nggak Pak? Seperti hilirisasi atau bagaimana gitu Pak kira-kira? Tindakan pemerintah yang lain untuk tetap membuat harga sawit ini lebih stabil gitu Pak. Pertanyaannya luar biasa. Luar biasa ya Pak ya, itu ya. Soalnya menarik sekali nih, menarik sekali sawit ini soalnya Pak. Jadi kita harus memiliki alternate strategi. Betul. Untuk menjaga harga sawit kita. Dan salah satu poin yang bisa kita lakukan adalah meningkatkan pasokan untuk energi. Oke, betul Pak. Sekarang lagi ya Pak, net zero emission ya Pak ya. Dan ini salah satu potensi yang luar biasa. Kalau Bapak Presiden sampaikan, kalau begitu kita fokus membangun biodiesel kita. Kalau perlu kita sudah B35, kita tingkatkan lagi nanti B40 dan seterusnya. Nah, berarti apa? Bahwa pasar sawit kita sudah memiliki alternatif pasar alternatif. Kalau memang terganggu harga di luar, maka mungkin kita akan dorong kita untuk meningkatkan permintaan untuk energi itu tadi. Seru ini. Betul Pak. Ya. Itu menarik karena memang harus cari alternatif ya Pak ya. Betul. Karena kita di sini udah kita coba kita kasih effort kita. Ya. Terlalu lelah kita kan Pak. Buat apa kita menebang pohon pisang pakai chainsaw ya Pak ya? Nah, jadi kita harus ganti kan itu. Alternatif itu menarik sekali itu Pak. Dan bagus sekali ya langkah Ditjen Perkebunan memang mendorong untuk bioenergi ya Pak ya. Itu salah satunya. Bioenergi untuk kelapa sawit ya Pak ya. Jadi tentu teknologi terus berkembang ya, bagaimana pemanfaatan minyak sawit kita untuk energi itu. Bahkan sekarang sudah mengarah ke bioaftur. Oh, sudah pernah dengar kan? Ya, sudah pernah dengar. Salah satu penerbangan kita nasional yang sudah melakukan uji coba. 2,4% afturnya itu dengan campuran dari berbahan baku kelapa sawit. Kelapa sawit. Luar biasa ini ya. Makanya tadi dari makanan
sampai ke energi ya, makanan, Pak. energi, Kosmetik. kosmetik ya. Iya, Tadi Mbak iya. Christine bilang nggak bisa lepas Iya, kita ya, saya udah pakai apalagi. sunscreen nih tadi pagi nih, Pak, walaupun Iya, hujan. ya, itulah sawit Luar kita. biasa ya Nggak sawit bisa kita ya, kita Pak. dihilangkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Harusnya kita bersyukur ya, Pak, Wah, luar biasa, dianugerahi kelapa sawit ya, luar Pak. biasa. Banyak warga negara Indonesia yang menggantungkan kehidupannya di Karena kelapa sawit ya, Pak. itu dari segi pendapatan. Betul. Tapi dari segi kebutuhan memang sawit ini luar biasa, memberikan manfaatnya bagi semua menurut saya. Tidak tergantikan lagi tadi itu Iya, ya. artinya Ada beberapa ini tidak tergantikan. masih unggul lah sawit kita. Sawit itu. Iya. Ya. Makanya nih sahabat kebun harus Berkah ini buat Indonesia. berkah, betul Pak. Betul. Kita harus tetap menjaga, melestarikan ya Pak, Ya. menjaga. Terus kira-kira nih Pak, apa sih yang dilakukan pemerintah ke pekebun untuk produk CPO-nya itu tetap bisa diterima di pasar ekspor Pak? Ya, untuk pekebun nih. Untuk pekebun nih Pak, Ya. kira-kira Pak. Oke. Nah, dengan kondisi seperti ini, maka tentu Bapak Menteri Pertanian kemudian memberikan arahan kepada Bapak Dirjen, dan terus tentu Pak Dirjen memberikan suatu kebijakan yang disebut dengan sawit satu istilahnya. Wow, apa itu Pak Sawit satu Pak? ini Boleh adalah diceritain Pak? beberapa komponen program yang diarahkan untuk pekebun kita. Okay. Ada beberapa langkah dalam sawit satu, terutama yang difokuskan untuk penguatan pekebun tadi. Gitu ya, yang 25 juta pekebun tadi itu. Yang pertama adalah PSR. Ya, PSR. Apa ini Pak PSR Pak? Peremajaan Sawit Rakyat. Peremajaan Sawit Rakyat. Ya, Sering dengar sih Pak. Ya kan? Nah, itu program tersendiri yang memang khusus untuk meningkatkan produktivitas. Untuk melakukan peremajaan kepada pohon-pohon sawit rakyat. Itu apa manfaatnya kepada itu? Berarti karena peningkatan pendapatan, peningkatan daya saing dari sawit kita untuk menjaga tadi, menjaga produksi dan produktivitas. Kenapa? Karena kalau terjadi gangguan produksi sawit Indonesia, maka pasokan minyak nabati dunia terganggu. Wah, luar biasa Bu. Itu pengaruhnya luar biasa ya Pak. Dunia yang pengaruh gitu loh. Nah, itu PSR itu begitu strategisnya dalam hal produktivitas. Baru yang kedua adalah baru kita berbicara ISPO. ISPO, oke. Ya, tadi yang kita sebut. Betul. Nah, jadi bagaimana program pemerintah mendorong ISPO ini? Maka kita pun memiliki tim antar kementerian. Pertama adalah memformulasi lagi kebijakan-kebijakan regulasi ISPO. Kemudian nanti kita akan mempercepat implementasi dari ISPO ini untuk pekebun. Jadi untuk pekebun. Ada pembiayaan untuk pekebun kita. Oke, berarti untuk ISPO ini bentuknya sertifikasi ya Pak? Sertifikat. Berarti untuk pekebun itu ada bantuannya? Ada bantuan. Wah. Free, gratis. Free ya? Nah, jadi ada biasanya mahal sertifikasi mahal, Pak. Soalnya kan berefek ke harga nilai jualnya ya Pak. Ya, tadi karena ya, dia akan ada tarif barrier pasar nanti yang terjadi kalau kita tidak melakukan itu. Kalau secara langsung tidak ada untungan secara ekonomi. Oke. Ya, harga itu sama, tapi suatu saatnya nanti tadi saya bilang bukan premium price yang terjadi, tapi yang terjadi adalah discount price. Kalau kita tidak mengikuti kebutuhan pasar gitu. Oleh karena itu PR kita sesuai arahan pimpinan Pak Dirjen bahwa percepat lakukan ISPO. Nah, oleh karena itu antar kementerian membangun regulasi lagi, mereformulasi sehingga kita melakukan percepatan ISPO khususnya pekebun kita. Gitu. Itu berlakunya voluntary atau mandatory Pak? Untuk perusahaan itu udah mandatory. Okay. Kemudian pekebun kita sedang melakukan revisi peraturan untuk kita berlakukan pada waktunya nanti mandatory. Oke, sampai siap ya kesiapannya. Kesiapannya. Tentu kita melihat bagaimana kesiapan pekebun itu, dan kesiapan tentu anggaran juga ya, karena butuh biaya. Karena besar ya Pak. Besar. 40% ya Pak share untuk perkebunan rakyatnya ya? Iya, 40% dari 16. Jadi ada sekitar 6 juta hektar yang harus kita sertifikasi. Nggak kecil itu ya, besar. Luar biasa besarnya. Nah, makanya ada bilang bahwa jangan diwajibkan. Tapi kalau tidak ada kewajiban ke sana, maka kita akan terlena, tidak ada effort yang besar gitu loh. Oleh karena itu kita ambil positifnya bahwa inilah saatnya kita untuk melakukan percepatan.
Ya, itu strateginya gitu. Jadi sudah tadi ISPO sudah, kemudian pekebun kita dukung dengan sarana prasarana, Mbak, Oh, oke. petani sawit ini. Ini apa bentuknya nih, Pak? Sarana Macam-macam, mau prasarana? minta apa? Jalan gitu? Jalan, oke. Oh, oke. Ya. Pabrik, Pak? Pabrik Bisa? bisa, Waduh, luar pabrik, biasa ya. ya bisa. Karena sudah ada anggaran khusus yang dikelola oleh BPDPKS, anggaran dari sawit yang kita dedikasikan juga untuk Petani pekebun sawit. kita. Oke. Dan inilah Sarpras ini perlu kita perkuat. Karena di situ lagi daya saing kita tidak akan bisa lepas juga dengan adanya dukungan sarana prasarana di level petani pekebun. Oke. Yang keempat adalah pengembangan SDM pekebun kita dengan keluarganya. Wow, apa nih Pak bentuknya? Bentuknya Pelat beasiswa. Oh, wow, ada beasiswanya Ada ya, Pak, ya? beasiswa buat anak-anak Buat anak-anak pekebun kita, Oke. gitu. Nah, Untuk pelatihan petaninya juga pelatihan. ada Oke. pelatihan ada, gitu. Anggarannya sudah ada, gitu kan? Ya, ya. Ya, ini sudah 4. Gitu. Nah, yang kelima apa? Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan, yang kalau disingkat dengan RAN KSB. RAN KSB. Dan di daerah, kabupaten, dan provinsi sentra disebut dengan RAD KSB, Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan. Nah, RAD KSB ini merupakan komitmen dari pemerintah, baik pusat maupun di daerah, dalam rangka melakukan kolaborasi antar dinas dan melakukan pembinaan kepada masyarakat pekebunnya. Bayangkan ini. Jadi sudah ada regulasi yang mengatur adanya RAD tadi. Nah, sawit satu dalam program Pak Dirjen ini, kalau kita melakukan bersama-sama, plus satu lagi adalah dukungan pendataan tadi, ya, STDB dan Sepribun. Kalau pekebun kita STDB, maka STDB ini adalah menjadi fondasi lah untuk kegiatan kita yang lain ini. Jadi ISPO, PSR, kemudian Sarpras, kemudian SDM, ini memerlukan database pekebun. Itulah STDB gunanya, kenapa kita harus percepat ini. Karena akan berpengaruh pada program-program selanjutnya. Wah, itu memang sebenarnya sangat terasa sekali ya Pak ya sebenarnya. Kehadiran Kementerian Pertanian melalui Ditjen Perkebunan tadi programnya Sawit 1 ya Pak ya. Sebenarnya sudah sangat banyak programnya ya Pak. Yang pertama tadi ada peremajaan sawit rakyat. Jadi dari hulu tanamannya diganti ya Pak, betul ya Pak ya. Dan itu dapat bantuan ya Pak ya? Dapat bantuan. Terus kemudian sarana prasarananya ya Pak. Sarana prasarananya juga dibantu. Terus kemudian SDM-nya juga dipersiapkan ya Pak. SDM, anaknya, kunci sekolah, penting ya Pak untuk meregenerasi ya Pak. Betul sekali. Dengan terus kehidupan yang lebih baik lagi betul tentunya. Pak, diharapkan kesejahteraannya lebih meningkat ya Pak ya. Terus tadi ada program RAN KSB ya Pak ya? Sama RAD KSB ya. Jadi sudah ada ya Pak ya untuk kelapa sawit berkelanjutan rencananya ya? Sudah ada rencananya, side plan seperti apa gitu, dan langkah-langkah apa yang dilakukan. Dan yang penting adalah di situ tadi RAD KSB tadi ada namanya tim pelaksana daerah, di mana lintas dinas itu bergabung di situ untuk menyelesaikan masalah-masalah pekebun kita. Oke, memang sangat terarah sekali ya Pak ya, sudah di mapping semua. Sudah terstruktur. Sudah ada juga SDM-nya, sudah ada pelakunya siapa yang akan mengerjakan ya Pak ya. Terus tadi satu lagi udah ISPO ya Pak ya? ISPO, STDB dan Ciperibun ya Pak. Sebenarnya banyak sekali ya. Komplit ini Pak. Komplit. Jadi alhamdulillah sebenarnya kita memperkuat apa yang sudah disusun oleh pendahulu kita, tentu karena ini sebagai sistem pemerintahan yang kuat gitu ya, government-nya ini. Dan kita kalau ada hal-hal regulasi yang perlu perbaikan, ya Pak Dirjen dorong. Betul, kita akan melakukan percepatan. Yang namanya hambatan di tingkat lapangan tentu ada. Gitu ya. Pasti ada. Bayangkan Indonesia seluas ini gitu, pulau-pulau gitu kan, infrastruktur yang terbatas. Tapi tentu dengan kesungguhan hati pemerintah, harus kerjasama dengan stakeholders. Kita butuh loh Mbak, yang namanya dukungan dari yang stakeholders. Ada mitra pembangunan, ada CSO, ada pemerintah daerah, ada perusahaan. Ini semua harus kita rangkul bersama, kita bergerak bersama. Kalau tidak bisa, APBN kita berapa sih Mbak? Ya betul Pak. Gitu kan? Kita nggak mungkin berdiri sendiri ya Pak ya. Nggak bisa. Kembali ke stakeholder tadi Pak Bapak sebut. Tadi Bapak sebut. Kira-kira ada nggak Pak hubungannya nih nanti dengan inovasi produk ataupun sudah ada belum kerangka kerja sama kemitraannya Pak yang dibangun dengan stakeholder Pak?
Kami hampir secara rutin melakukan pertemuan-pertemuan dengan stakeholders tadi, baik dengan mitra pembangunan, ya, asosiasi segala macam, karena semuanya tentu memiliki visi atau kepentingan untuk tadi salah satunya adalah memperlancar kalau bahasa perusahaan adalah kegiatan usahanya tidak terganggu, ya tidak ada gangguan usaha. Kemudian di sisi perkebunan tidak sampai pekebun tidak sampai terjadi yang namanya produktivitas turun karena kebun sawitnya sudah tua dan sebagainya. Nah, karena kepentingan yang bersama ini menurut saya inilah kekuatan kita sebenarnya. Kekuatan kita untuk bersama-sama sehingga kita tidak terbatas dengan anggaran APBN saja gitu. Menarik itu di sawit. Sangat menarik sih Pak, sangat banyak. Ini kan sudah sangat banyak nih yang pemerintah lakukan Pak. Sekarang kira-kira ada harapan apa Pak buat sahabat kebun? Bapak boleh sampaikan untuk tetap mendukung kelapa sawit Indonesia. Ya, jadi yang pertama bahwa pemerintah selalu bersama dengan pekebun, dengan perusahaan pekebun untuk menjaga. Kalau kita bicara ekspor yang sudah jalan, menjaga ekspor. Bahkan kalau perlu kita akan menambah potensi-potensi pasar ekspor kita ke negara-negara yang perlu kelapa sawit kita. Nah, dengan kebersamaan ini menurut saya, dengan adanya semangat yang positif bersama, kita membangun bersama, dan kita terbuka mendapatkan masukan dari stakeholder sehingga kita bisa memberikan dampak positif bagi semua stakeholders. Jadi pesannya menurut saya pekebun tetap semangat, ya. Tentu ada gangguan-gangguan, ada keterbatasan, ada permasalahan. Kita komunikasi terus, kita sama-sama membangun, terutama sawit ini. Dan tentu komunitas lain, kita komunitas lain yang memiliki potensi juga yang tidak kalah. Dan ini menandakan bahwa kalau kita tadi bicara bahwa sawit dan lainnya itu menjadi pangan, maka kita tidak ragu sebenarnya sudah mengatakan bahwa Indonesia sudah menjadi lumbung pangan dunia. Gitu kira-kira. Dari perkebunan. Waduh, tepuk tangan dulu kita ya Pak ya untuk perkebunan ya. Ya. Luar biasa ya Pak. Itu. Betul. Sahabat kebun, pesannya adalah tetap semangat ya Pak. Jatuh bangun lagi. Yes. Jatuh bangun lagi. Kita sama-sama. Berapa banyak tantangannya asal kita bersama ya Pak semuanya. Baik pekebun, perusahaan besar, asosiasi maupun mitra pembangunan lainnya ya Pak ya. Kita saling mendukung ya Pak. Bhinneka Tunggal Ika supaya kelapa sawit kita itu tetap berjaya. Gitu ya Pak ya. Gitu. Mungkin itu episode kita kali ini Pak mengenai sawit. Nanti kita bahas mengenai yang lain karena Bapak kan Direktur Pengolahan dan Pemasaran hasil perkebunan. Ya, bukan hasil sawit saja bukan kan? Hasil sawit ya Pak. Jadi semua hasil produk perkebunan di Bapak nih ya. Iya. Aduh, nanti kalau teman-teman sahabat kebun pengen tahu kopi, nah Bapak juga nih mengolahnya ya. Kita kopi lagi nanti ya. Teh, kakao, coklat, wah. Menarik sekali nih kayaknya nih. Dengan berbagai macam tantangan yang berbeda. Wah, luar biasa ya Pak. Komoditinya banyak sekali ya Pak ya. Ya, itulah Indonesia dengan kaya. Ini adalah kekayaan yang luar biasa bagi Indonesia. Banyak negara peminum kopi tidak ada kopinya. Banyak negara suka coklat nggak punya coklat. Betul. Cuma itu semoga jangan jadi manja ya Pak. Ada coklat kadang-kadang kita minum coklat, itu. ada kopi kita bisa minum kopi. Iya. Ya. Makanya kita harus bersyukur dan selalu berusaha untuk menjadi lebih baik. Betul. Kadang tantangan itu yang membuat kita maju ya Pak. Betul. Saya selalu mendorong pekebun. Saya bilang, kalaupun Anda belum pernah ke Eropa, tapi buah dari tangan Anda itu sudah sampai ke Eropa. Bahkan di dunia ya Pak? Di dunia. Produk kita sudah tersebar ya. Jadi saya bilang, jangan Anda menganggap enteng Anda ini berada hanya di kampung Anda. Tapi kalau bisa ada bekas jarinya Anda ini bisa terlacak, ini sudah sampai keliling dunia. Feeding the world ya Pak ya? Feeding the world. Wah, luar biasa memang produk luar perkebunan biasa. Indonesia ini itu ya Pak. Kalau bicara perkebunan itu sebenarnya merinding kita karena memberikan pangan dunia gitu loh. Sedikit goyang Indonesia terutama sawit tadi goyang pasar dunia gitu. Oh, karena waktu itu pernah juga ya Pak sempat di stop ekspor kita ya Pak. Guncang. Ada negara gara-gara itu langsung inflasi. Wow.
Iya. Efeknya luar biasa ya. Efeknya makanya langsung tolong dibuka dong, coba. Gitu. Iya, ya. Ya, ini luar biasa ya Luar biasa ya, negara kita memang ini. menarik sekali Pak, Menarik. membicarakan produk-produk perkebunan. Perkebunan. Oke sahabat kebun, nanti kita akan kembali lagi di episode-episode berikutnya untuk membahas mengenai produk-produk perkebunan yang tidak kalah menarik. Sampai jumpa di podcast Bun berikutnya. Jangan lupa like, share, and follow platform medsos Ditjen Perkebunan. Linknya bisa dilihat di bawah ini. Oh, di bawah sini? Iya, di bawah sini Pak. Oke Bapak, terima kasih sekali. Sukses buat podcast Bun ya. Iya, terima kasih Pak. Jangan pernah lelah ya Pak untuk ditanyain di podcast. Tiada kata lelah untuk perkebunan kita. Oke, Perkebunan Jaya. Perkebunan Jaya. Baik, terima kasih sahabat kebun. Sampai jumpa di episode berikutnya.